Pemirsa, GP Ansor Bangli Pasuruan mendatangi rumah salah satu pemuka agama dan lingkungan pendidikan yang diduga berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia. GP Ansor menegaskan HTI bertentangan dengan Pancasila. Apa tujuannya sama? Ternyata menolak khilafah yang merupakan ajaran Islam. Ini nanggapi nih kilo gula. Hah? Lah ya. Lah kene sampean sandi. Nggih boten suge. Ya wis, Habib Lutfi garep duwe. Saya tidak ya terserah. Seperti inilah suasana saat Ketua GP Ansor Bangli Saad Muafi mendatangi rumah salah seorang pemuka agama di Desa Kalisat Pasuruan, Jawa Timur. Tidak hanya dugaan keberadaan HTI, kedatangan rombongan ini sekaligus meminta klarifikasi atas kegaduhan di media sosial yang diduga melecehkan sosok salah satu ulama besar. Rombongan pun melanjutkan aksinya ke salah satu yayasan pendidikan yang diduga berafiliasi dengan HTI. Ini mana ada HTI bukan, Om? Sampean penolaknya HTI. Terus apa? Ideologi khilafah iya apa enggak? Buktinya mana sampean nuduh seperti itu? Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang sini. Laporkan ke polisi, laporkan ke Ramil, ke yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampai akan tunjukkan buktinya. Sidang di pengadilan, oke, silakan. Menurut Saad Muafi, kedatangannya ini sebagai tindak lanjut atas dugaan keberadaan ideologi khilafah. Kepolisian pun tengah mempelajari kasus ini. Kepala sekolah ini tidak hafal siapa nama wakil presiden kita hari ini. Mereka bahkan dia menyebutkan Muhammad Amin Rais. Oleh karena itu, yang ketiga selanjutnya bahwa di lembaga ini tidak ada bendera merah putih sama sekali. Yang malah kita temukan adalah lembaran-lembaran tentang ideologi khilafah. Laporan sudah kami terima, jadi sudah proses pembuatan laporan di Polres Pasuruan. Kemudian tahapannya juga kita harus melalui tahapan gelar berkaitan dengan substansi pokok perkaranya. Kemudian juga kita akan melakukan pemanggilan beberapa saksi-saksi awal dulu, karena konten itu juga sepertinya sudah terskip, tapi memang sudah sempat di-capture sehingga nanti IP address-nya pun juga bisa dipelajari terlebih dahulu. Nanti substansi yang lain akan kita diskusikan dengan ahli. Lebih lanjut, polisi menegaskan bahwa HTI adalah kegiatan yang terlarang lantaran memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Dan untuk mengulas dugaan persekusi HTI, kita sudah terhubung bersama Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Bapak Najamuddin Ramli. Assalamualaikum Pak Najamuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar News TV? Baik Pak. Dan sebelumnya Ketua GP Ansor Bangli Pasuruan sedianya bergabung bersama kami dan namun mendadak berhalangan karena sedang berduka atas meninggalnya sang adik. Saya langsung bertanya ke Pak Ramli. Pak Ramli, terkait adanya dugaan persekusi HTI ini, seperti apa pendapat Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kan wabarakatuh. Viral sudah video yang dilihat oleh khalayak di Indonesia, dan memang apa yang kita amati itu tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh organisasi pemuda yang kita amati secara saksama, dan dalam proses yang katanya tabayun tetapi melakukan kekerasan verbal terhadap seorang kiai dan seorang senior. Padahal dalam ajaran Islam, kalau ingin tabayun itu kan berdialog dengan baik, berdialog dengan akhlak, berdialog dengan santun, tetapi tidak datang sebagai polisi dan tindakan polisional yang memang tak memiliki adab, tak memiliki sopan santun, apalagi melakukan razia penggeledahan, lalu melakukan proses verbal di depan halaman orang lain. Padahal kalau aturan-aturannya itu harus dilaporkan kepada polsek, kepolisian yang terdekat, kemudian aparat-aparat Babinsa yang juga terdekat. Nah, kita sebagai orang sipil ya tidak boleh melakukan tindakan polisional di dalam proses kalau ingin mencari informasi. Nah, saya kira demikian, maka
Baik. agenda saya saat muafi sebagai Ketua Ansor dan sekaligus Komandan Banser Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ini saya kira sekali lagi harus minta maaf kepada kiai, kepada ulama yang terkait, sehingga jangan sampai lagi diulang tindakan-tindakan yang tidak beradab seperti ini. Baik, Pak Ramli, menurut informasi yang kami terima bahwa bagian dari lembaga pendidikan tersebut menolak untuk menandatangani perjanjian tidak akan menyebarkan faham khilafah di Indonesia dan malah menantang akan menempuh jalur hukum. Tanggapannya, Pak? Ya, saya kira kita semua sama menyaksikan beberapa buah video terkait dengan kedatangan pasukan Banser Pasuruan di bawah komando saat muafi. Ya tidak boleh dong aparat sipil memaksa orang membuat surat pernyataan dan menyuruh untuk mengakui tindakan-tindakannya. Itu hanya bisa dilakukan oleh polisi, oleh aparat penegak hukum. Maka dengan demikian, apa yang dilakukan itu pertama, sudah salah, bukan tupoksinya, bukan tugas pokok dan fungsinya, ya, pasukan paramiliter dari organisasi sipil melakukan tindakan seperti itu tidak boleh. Tidak satupun undang-undang membenarkannya. Itu Baik, jadi kalau misalnya saja. memang Tidak satupun regulasi membenarkannya, apalagi persoalan sopan santun, etika, tata krama, apalagi di Jawa itu sangat mendapatkan respek bagaimana soal tata krama, soal budi pekerti, soal adab. Baik, Pak Ya, Ramli, jadi apa yang harus kepada orang dilakukan tua. oleh masyarakat jika memang menemukan di sana tidak ada bendera merah putih, bahkan pimpinan dari yayasan lembaganya tidak mengetahui siapa wakil presiden Indonesia, bahkan ada ditemukan foto presiden yang dicoret-coret, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, tentunya kita tidak bisa sekaligus menjatuhkan sanksi. Apa yang kita amati kan harus melalui proses dialog. Siapa tahu ya yayasan itu tidak punya uang untuk membeli sebuah bendera, ya. Siapa tahu itu tindakan anak kecil ya yang menulis dengan kapur wajah Presiden Republik Indonesia. Ini kan kita tidak tahu fakta siapa yang menulis, mencoret dengan kapur foto presiden di situ, kita juga tidak Kalau tahu. pimpinan lembaga tidak mengetahui nama wakil presiden, bagaimana, Pak, tanggapannya? Nah, ini kan perlu. Kalau saudara saat muafi sebagai anggota DPRD Pasuruan, ya, saya kira kan bisa dilakukan sebuah program penyadaran atas minimnya nasionalisme dan cinta tanah air kepada warga. Kalau misalnya pimpinan lembaganya saja tidak memiliki paham nasionalisme, bagaimana bisa mengajarkan rasa nasionalisme kepada murid-muridnya, Pak? Ya kita kan belum tahu sampai sejauh mana volume dan persentase nasionalismenya. Karena itu kan baru kunjungan pertama. Kan perlu ada dialog yang mendalam. Harus dilakukan Tentunya dialog atau laporkan kepada aparat kepolisian mungkin, Pak? Ya kalau sesama sipil harus dilakukan dialog. Kalau tidak mampu melakukan dialog, tadi saya katakan anggota DPR, kan bisa ada programnya. Panggil Kesbangpol atau dinas terkait untuk melakukan pelatihan kursus nasionalisme kebangsaan kepada warga negara yang tidak tahu siapa presiden terpilih, siapa wakil presiden yang terpilih. Ya siapa tahu di situ tidak ada televisi, tidak ada informasi, mereka tidak tahu perkembangan negara ini. Juga kita tidak tahu locus delicti di mana peristiwa itu terjadi, kan itu di sebuah desa. Bapak, Apakah dia punya listrik, apa punya TV, atau punya apa? Saya kira perlu kita lakukan semacam penyelidikan dan penelitian secara saksama sehingga kita tidak menjatuhkan sanksi padahal kita tidak mengerti substansi masalahnya. baik, Pak, mungkin bisa terangkan kepada kami sebagai MUI, seperti apa sih, Pak, aturan lembaga-lembaga pendidikan yang terindikasi tidak memiliki atau tidak mengajarkan paham nasionalisme, bahkan pendidiknya saja tidak paham nasionalisme dan bahkan mengendorse khilafah. Oke. Seperti apa aturannya? Saya kira begini, perlu kita lakukan
penelitian secara saksama. Saya seorang guru dan juga seorang dosen. Saya paham ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baik. Itu tetap diajarkan di dalam substansi Undang-Undang Sistem Baik, Pendidikan Nasional itu, diajarkan Menuju iman dan aturan yang takwa. ada begitu ya Pak ya? Ya, diajarkan pembinaan karakter, diajarkan cinta tanah air. Kami harapkan kepada para ulama dan juga kiai untuk lebih mengajarkan nasionalisme juga kepada murid-murid dan juga masyarakat. Itulah saya katakan tadi. Itu kan baik, terima kasih saudara saat tadi. Pak Ramli sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.